SOP itu adalah Standard Operational Procedure, CSA itu Care Site Assistant. Ya, bedanya di mana? Kalau SOP itu secara umum, general, sedangkan CSA itu lebih in detail. Care Site Assistant itu merupakan pekerjaan asisten maupun operator ketika merawat pasien di dental chair dan lebih in detail dibandingkan SOP. Kalau SOP itu kegiatan yang dilakukan secara umum. Artinya SOP penempatan amalgam di Semarang dengan SOP penempatan amalgam di Papua sama. Tapi mungkin CSA-nya, Care Site Assistant-nya agak berbeda. Ya, tetapi kalau SOP itu sama di segala tempat, di segala ruang, di segala waktu sama SOP. Nah, kita akan lihat perbedaan in detail antara SOP dengan CSA. Nah, contohnya, SOP persiapan. Nah, CSA-nya apa? Asisten mempersiapkan ruangan, asisten mempersiapkan bahan, alat, asisten mempersiapkan pasien, dan seterusnya. Ini CSA-nya. Ya, identifikasi kasus. CSA-nya apa? Asisten mentransfer kaca mulut contoh pada operator, operator menerima, operator melakukan identifikasi, memeriksa pasien, seperti itu. SOP-nya komunikasi terapeutik, CSA-nya apa? Asisten melakukan komunikasi dan seterusnya. Lihat ya, bedanya antara SOP dengan CSA. Nah, ini nanti saudara membuat ini ya di dalam praktek saudara. Sekarang berikutnya adalah pengaturan alat. Pengaturan alat ada yang di fix kabinet. Cara mengaturnya di lemari bagaimana? Yang pertama adalah yang kamu lihat adalah kalau lemari itu kan ada saf-safnya. Nah, saf yang sejajar dengan mata itu diletakkan alat-alat yang rutin kita gunakan. Ya, sejajar dengan mata di atasnya atau di bawahnya. Nah, itu digunakan alat-alat yang rutin yang kita gunakan. Tapi kalau yang paling atas atau paling bawah itu alat-alat yang jarang kita gunakan. Ya, cara mengaturnya seperti itu. Nah, ini fix kabinet, ya, lemari yang tetap tidak bisa berubah-ubah tempatnya. Sedangkan moving kabinet, ini lemari yang bergerak. Biasanya diletakkan di posisi antara jam 12 sampai jam 2 dekat asisten. Berikutnya adalah pengaturan alat di dental tray. Ya. Yang penting harus sesuai dengan prosedur. Kemudian dialasi dengan kain bersih, ya, jangan yang berbulu ya. Working tip-nya itu paralel pada satu arah, ya, kemudian menghadap ke atas dan juga menghadap asisten. Nah, ini, saudara lihat tray, dental tray ada bermacam-macam, ada yang sudah diatur seperti ini, ya, tempat-tempat alatnya, bahannya, ada yang polos begini, ya, ada yang dalam bentuk rak-rak. Nah, ini pengaturannya, ya, sesuai dengan SOP. Jadi sesuai dengan SOP, working tip-nya saudara lihat ini, working tip-nya satu arah, ya, lihat working tip-nya. Nah, pembagian alat bahannya ini secara horizontal, alat sebelah sini, bahan sebelah sini. Kalau ini secara vertikal, alat sebelah sini, bahan sebelah sini. Dan alasnya, ya, jangan berbulu, karena kalau berbulu itu akan menyangkut, bahaya. Ya, alat-alat ini tajam. Coba sekarang saudara lihat. Ini kira-kira untuk perawatan apa? Ayo. Ini ada alkohol, penambalan, Dok. Apa? Penambalan menggunakan GIC. Penambalan menggunakan GIC. Hampir tepat, tapi belum tepat. Fissure sealant. Fissure sealant, oke. Ada lagi selain fissure sealant? Apa? Kalau saudara bilang penempatan dengan GIC, nah, hati-hati, itu biasanya kan ada sementasinya. Ini nggak ada sementasi loh. Apa? Selain fissure sealant.
Nggak tahu? Tumpahkan GIC dengan ART. Sekarang ini, apa yang salah? Alasnya, Dok. Alasnya belum, Dok. Oke, alasnya berbulu, betul. Ya, oke. Pembagiannya sudah benar ya. Di sini bahan, di sini alat. Tipnya kita lihat, tipnya dalam satu arah sudah betul. Ya, cuma alasnya dia berbulu. Kalau ini, apa yang salah? Sebelum apa yang salah deh? Ini untuk perawatan apa? Alasnya juga, Dok. Alasnya kenapa? Alasnya Alasnya kenapa? juga yang berbahan handuk. Alasnya berbahan handuk. Enggak ah, enggak berbahan handuk ini. Berbulu maksud saya. Berbahan bulu, enggak. Nah, nanti tadi. Nah ini, alasnya enggak bulu nih. Alasnya kelihatan. Salah apa coba ayo? Itu tang holdernya tidak searah. Enggak terlalu. Ini bahannya mana coba? Ya kan? Mana powder liquidnya enggak ada? Ya kan? Terus perhatikan ini, mana yang duluan ini? SOP-nya mana duluan? Ini bener nggak nih ngaturnya nih? Agatis fatal dulu, Dok. Ya seperti itu. Ya, coba kamu harus belajar. Nah ini udah benar. Ya, lihat tipnya semua sama. Ya, kemudian pembagian alat dan bahannya. Ya, oke. Nah ini untuk apa nih? Perawatan apa? Perawatan apa? Setelah scaling. Scaling, perawatan scaling. Oke, ada yang salah? Ada yang salah? Pasta giginya harusnya di atas, Dok. Pasta giginya harusnya di atas. Oke, apa lagi yang salah? Alasnya, Dok. Kenapa? Alasnya. Kenapa alasnya? Pemakaian yang Berbulu. Oke, apa lagi? Ini letaknya di mana? Berasnya harusnya di Depentis. Nah, berasnya harusnya di depan. Ya. Kemudian ini bacon ini hanya diletakkan ketika saudara melakukan perawatan ekstraksi. Kalau selain perawatan ekstraksi, no, jangan digunakan. Ya, ini nanti untuk saudara mengambil gigi yang sudah dicabut, meletakkannya di sini. Jadi kalau bukan perawatan ekstraksi, jangan digunakan ini. Ya, oke. Ini udah benar belum? Coba perhatikan. Kalau ada salah, salahnya di ini tunggu sebelum salah benarnya. Ini perawatan apa dulu? Scaling juga, Dok. Scaling, oke. Ada yang salah atau udah benar semua? Udah benar semua atau ada yang salah? Siapa yang jeli? Oke, ada yang bisa lihat? Coba perhatikan ini. Benar nggak nih? Benar nggak? Salah, Dok. Mestinya? Mestinya harus sejajar gitu. Sejajar kemana?
ke arah horizontal. Nggak masalah. Urutannya coba, bener nggak? Urutannya udah bener belum? Lihat belum? Ini letaknya kan mestinya di sini nih, ya kan? Kumis, pasta, betadinnya di akhir. Nah, kamu nggak jeli. Nah, ini evakuasi rongga mulut kemarin kita sudah ya. Untuk lampu, ya, kalau kamu mau nyalakan lampu, arahkan dulu ini ke dada pasien. Ya, setelah diarahkan ke dada pasien, baru kamu nyalain lampunya, kemudian tarik ke arah mulut supaya tidak sinarnya itu tidak kena mata. Jadi harus perhatikan. Jadi jangan langsung arahkan ke mulutnya pasien. Arahkan ke dada, nyalain lampunya, baru ditarik ke arah mulut. Ya. High volume amplification kemarin sudah kita pelajari cara memegangnya. Fine. Nah, ini ya, rahang atasnya, ya, kemudian rahang bawah, ya. Nah, kemudian ini saliva ejectornya, ya. Kemudian three-way syringe, saya rasa sudah ya, cotton roll, ada tongue holder, kemudian cheek retractor kemarin kita sudah pelajari, kemudian ini ada rubber dam. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan mengenai SOP dan CSA? Oke, kita lihat sekarang. Ini untuk tempatan apa? Untuk perawatan apa? Untuk perawatan apa? Penumpatan amalgam, Dok. Oke, penumpatan amalgam. Sudah benar? Apa ada yang salah? Perhatikan tipnya, udah benar semua. Urutan alatnya apakah sudah benar? Apa masih ada yang kurang? Coba lihat. Ada yang bisa mendeteksi? Halo? Ya, kalau nggak ada jawaban ya udah. Kalian nggak mau nulis. Kalau begitu sampai di sini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalian rugi sendiri loh. Ada banyak hal yang mau kita pelajari tadi. Kita masuk ke working position. Ya, ada sit down, ada standing. Sit down itu adalah ketika operator dan asisten duduk ketika melakukan perawatan di dental chair. Sedang standing itu adalah operator dan asisten berdiri ketika melakukan perawatan di dental chair. Kita sudah pelajari, operator itu di posisi jam 7 sampai jam 12 ya. Kemudian asisten jam 2 sampai jam 4. Kemudian mobile cabinet jam 12 sampai jam 2. Lalu transfer alatnya di depan pasien. Ini posisi operator ya. Ya. Operator sampai jam 12. Belum ya. Ini operatornya ya. Yang sampai jam 12 ya. Kemudian dia mobile cabinet ini. Kemudian asisten ya dan di depan pasien. Ya. Nah, ini operator posisinya ya. Posisi operator, kakinya harus sejajar dengan lain. Ya, untuk adalah lain. Leher, kaki barisan lurus. Kemudian sikunya menempel, ya, tidak jauh dari badannya. Ya, kemudian ini sejajar. Ya. Nah, posisi asisten
Asisten itu yang penting adalah dia harus bisa melihat jelas daerah yang akan dilakukan perawatan. Ya, dia bisa melakukan retraksi rongga mulut, kemudian evakuasi cairan rongga mulut, dan juga bisa membuat area kerja itu terang mungkin. Ya, nah ini pahanya sejajar lantai, kakinya tidak menapak pada lantai, ya, tetapi pada penyangga kaki di sini. Kemudian sama juga satu garis lurus punggung sampai dengan leher, ya. Kemudian di sini ada penyangga perut dan penyangga tangannya. Posisi harus lebih tinggi dari operator, ya. Nah ini seperti ini kita udah pelajari minggu lalu ya posisi-posisinya, ya. Nah, ketika saudara memasukkan pasien, mendudukkan pasien, langsung pasiennya diatur dalam posisi paling rendah dan 180 derajat tidur. Ya, posisinya benar-benar tidur 180 derajat. Ya. Nah, setelah itu saudara duduk di bangkunya operator. Lalu dental chair-nya ini dinaikkan sampai kaki saudara atau paha saudara bisa masuk di bawah kepalanya pasien. Jadi yang dinaikkan bukan punggungnya ya, yang dinaikkan adalah dental chair secara keseluruhan. Naik, kaki saudara masuk, ya, dan saudara duduknya di bangku operator. Ya, nah sesudah masuk di backrest, baru saudara naikkan backrestnya, ya, sampai mulut pasien ini setinggi antara siku dan bahu operator. Ya, tahapnya gitu ya. Paling rendah, kemudian naikkan sampai kakinya masuk ke di bawah backrest, lalu backrestnya yang dinaikkan sampai posisi mulut setinggi bahu dan siku operator. Di antara siku dan bahu. Ya, caranya seperti itu ya. Nah, ini posisi jam 8. Posisi jam 8 adalah di depan kanan pasien. Lihat, ini mulut pasien. Nah, ini kalau lihat, nah, ini posisinya. Di depan kanan pasien. Nanti saudara akan lihat di praktek apa aja sih yang dilihat pada posisi jam 8. Ya. Nah, ini posisi jam 9. Samping kanan pasien. Ya. Posisi operator di samping kanan pasien. Saudara juga akan pelajari nanti di praktek apa aja yang dilihat posisi jam 9. Posisi jam 10-11 di belakang kanan pasien. Ya. Posisi jam 12 itu di belakang pasien. Biasanya untuk memeriksa kelenjar submandibularis. Ya, nah ini standing position. Standing position, asisten mengikuti dari operator. Jadi kalau operator jam 9, asistennya jam 8. Ya. Oke. Lihat, ini posisinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya. Mengapa saat standing position itu asisten berada di belakang operator? Kenapa? Mengapa, Dok? Ya, sistemnya seperti ini, ya. Kalau standing itu asisten mengikuti operator. Ini adalah yang tidak ergonomis. Posisi berdiri ini adalah posisi yang zaman dulu punya, ya, zaman dulu sebelum mengenal ergonomis. Ketika melakukan penelitian ternyata ini nggak ergonomis. Kenapa nggak ergonomis? Saudara perhatikan, asisten itu adalah menjaga agar rongga mulut yang bagus. Kalau seperti ini siapa yang mengambil salivah? Ada kan? Akibatnya apa? Asisten posisinya di sini, nanti sebentar dia akan di sini untuk mengambil salivah. Jadi dia balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Sangat tidak ergonomis. Oleh sebab itu, saat ini di dental chair itu pekerjaan dilakukan dengan certain position yang sudah ergonomis. Jadi asistennya juga posisinya sudah bagus, operator juga demikian, pasien juga seperti itu. Ya, jadi posisi berdiri ini adalah posisi yang tidak ergonomis, yang sudah tidak disarankan lagi. Walaupun masih banyak yang melakukan seperti ini. Ya. Oke.
Ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Ya, baik. Kalau tidak ada sampai di sini, ya, silakan kalian melakukan praktek sesuai dengan ini. Saya rasa nggak ada lagi yang enggak. Baik, kalau begitu sampai di sini. Selamat pagi. Dok, terima kasih, Dok. Pagi dok, terima kasih. Terima kasih, Dok.